Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Wibisono dengan NIM 2305 1204023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya seperti router, switch, dan printer yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Melalui jaringan ini, perangkat-perangkat tersebut dapat bertukar data, menjalankan aplikasi, atau berbagi perangkat keras seperti printer. Jaringan komputer bisa didefinisikan sebagai himpunan interkoneksi antara sejumlah komputer yang autonomus atau mandiri. Istilah autonomus dalam konteks ini merujuk pada komputer-komputer yang berdiri sendiri dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya tanpa bergantung pada komputer lain. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer otonom yang bekerja sama melalui sebuah jaringan untuk mencapai satu tujuan. Pengguna dari sistem ini biasanya tidak menyadari bahwa ada banyak komputer atau proses yang bekerja di belakang layar karena semuanya terlihat seperti satu kesatuan. Jaringan komputer terpusat adalah sistem di mana semua data dan pengelolaan terpusat pada satu server, dengan klien yang mengakses sumber daya dari server tersebut melalui arsitektur klien server. Keuntungan dari jaringan ini adalah kemudahan dalam manajemen dan keamanan, karena semua data terpusat di satu lokasi. Namun jaringan ini sangat bergantung pada server pusat. Jika server mengalami kegagalan, seluruh jaringan bisa terhenti, dan potensi bottleneck dapat terjadi jika terlalu banyak klien mengakses secara bersamaan. Di sisi lain, jaringan terdistribusi menyebarkan data dan proses ke beberapa server, menciptakan sistem desentralisasi yang lebih tahan terhadap kegagalan. Arsitektur ini memungkinkan beberapa perangkat untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan, sehingga jika satu server gagal, yang lain masih dapat berfungsi. Keuntungan utama dari jaringan terdistribusi adalah skalabilitasnya yang lebih baik dan kinerja yang lebih cepat karena beban dibagi di antara banyak server. Namun, manajemen dan keamanan menjadi lebih kompleks karena harus mengawasi banyak titik dalam jaringan. Pemilihan antara kedua jenis jaringan ini tergantung pada kebutuhan spesifik, ukuran, dan kompleksitas yang diinginkan dalam infrastruktur jaringan. Penerapan jaringan komputer terpusat dan terdistribusi. Pada jaringan komputer terpusat, semua layanan dan penyimpanan data diatur dan dikelola oleh satu server pusat. Server ini memiliki peran penting dalam mengontrol semua komunikasi antar perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Dalam jaringan terdistribusi, beban kerja yang menyimpan data dibagi di antara beberapa server yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Setiap server memiliki fungsinya sendiri, namun saling berkoordinasi untuk memastikan jaringan tetap berjalan dengan lancar. Data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung dan mengelola infrastruktur TI, termasuk server, penyimpanan, jaringan, dan komponen perangkat keras lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Data center berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menyediakan layanan seperti penyimpanan data, pemrosesan, dan distribusi informasi. Di dalam data center terdapat berbagai komponen penting seperti server yang menjalankan aplikasi, perangkat penyimpanan untuk menyimpan data, dan perangkat jaringan yang menghubungkan semua elemen tersebut. Data center juga dilengkapi dengan sistem pendinginan, daya cadangan, dan keamanan untuk memastikan operasi yang terus-menerus dan melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Personal area network. Jaringan ini memiliki jangkauan sangat terbatas, biasanya hanya beberapa meter. PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable seperti smartwatch dan satu area kecil. Contoh umum termasuk koneksi Bluetooth antara ponsel dan headset atau koneksi WiFi di rumah. Local area network. LAN mencakup area yang lebih luas seperti rumah, kantor, atau gedung. Jaringan ini memungkinkan perangkat di dalam area tersebut untuk saling terhubung. LAN sering menggunakan kabel Ethernet atau koneksi WiFi. Contoh LAN adalah jaringan di sekolah atau perusahaan kecil. Metropolitan area network. MAN mencakup area yang lebih besar seperti kota atau wilayah perkotaan. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN dan dapat digunakan untuk menyediakan layanan internet atau koneksi antar kantor dalam satu kota. Contoh MAN adalah jaringan yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk menghubungkan berbagai gedung di area perkotaan.
Wide Area Network. WAN mencakup area geografis yang sangat luas seperti negara atau bahkan seluruh dunia. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN dan MAN yang terpisah secara geografis. WAN seringkali menggunakan teknologi seperti satelit, telepon, atau fiber optik untuk menghubungkan berbagai lokasi. Contoh WAN yang paling dikenal adalah internet yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet adalah jaringan privat yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi di dalam organisasi, menyediakan akses seperti dokumen, aplikasi, dan informasi penting yang relevan bagi karyawan. Intranet seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang ketat untuk melindungi data sensitif, sehingga hanya anggota organisasi yang memiliki izin yang dapat mengaksesnya. Contoh pengguna intranet termasuk portal perusahaan, sistem manajemen dokumen, dan aplikasi internal yang memfasilitasi komunikasi antar departemen. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dibangun secara sementara dan langsung antara perangkat tanpa menggunakan infrastruktur jaringan yang tetap. Setiap perangkat dalam jaringan ini berfungsi sebagai node yang dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Jaringan ad hoc sering digunakan dalam situasi di mana jaringan permanen tidak tersedia atau sulit untuk diatur, seperti dalam konferensi, pengumpulan data di lapangan, atau situasi darurat. Contoh umum dari jaringan ad hoc adalah jaringan WiFi yang dibentuk antara beberapa laptop atau ponsel tanpa perlu router atau access point. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang dibangun dengan menggunakan perangkat keras dan komponen jaringan yang tetap, seperti router, switch, dan access point. Jaringan ini memiliki struktur yang lebih terorganisir dan stabil, memungkinkan perangkat untuk terhubung melalui infrastruktur yang ada. Jaringan infrastruktur biasanya digunakan dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Contohnya adalah jaringan kantor di mana semua perangkat terhubung melalui router dan switch untuk memungkinkan akses internet dan berbagi sumber daya. Topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Topologi bus. Kekurangan: jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending, mengirim, dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kelebihannya: biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Topologi star. Kekurangan: jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kelebihannya: apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Topologi ring. Kekurangan: kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kelebihannya: memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Topologi mesh. Kekurangan: proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kelebihannya: jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik.
Topologi hierarkikal. Kekurangan, kegagalan perangkat atas mempengaruhi perangkat di bawahnya, memerlukan lebih banyak perangkat keras dan kabel, jaringan besar menjadi lebih kompleks. Kelebihannya, pengelolaan data melalui hierarki yang jelas, mudah dikembangkan dengan menambah cabang, keamanan terpusat di tingkat tertinggi. Topologi extended star. Kekurangan, jika hub atau switch rusak, segmen terkait terganggu, menggunakan lebih banyak kabel dan perangkat pusat. Kelebihannya, jika satu perangkat rusak, segmen lain tetap berfungsi. Penambahan perangkat tidak mengganggu jaringan. Perangkat terpusat memudahkan pemantauan. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya dibagi menjadi 3, yaitu unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, broadcast 1 ke semua. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan Anda untuk mendengarkan penjelasan dan analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.